Liburan ke Palembang kurang afdol kalau nggak makan pempek ya. Rasanya yang juara membuat pempek masuk dalam peringkat pertama dari 100 olahan ikan terlezat di dunia. Hebatnya, makanan khas Palembang mengalahkan sushi, hidangan seafood dari Jepang. Bukan hanya sekedar kudapan biasa, pempek menjadi identitas kuliner khas Palembang, Sumatera Selatan, juga warisan budaya yang kaya sejarah dan tradisi. Dari beragam jenis pempek, ternyata ada yang lagi viral dan diburu warga lokal dan wisatawan loh. Setiap harinya ribuan pempek terjual, lantaran harganya murah meriah, hanya Rp1.000. Ya, pempek tumpah. Ciri khasnya itu ada banget Kak, kayak sukanya, terus sama tekstur pempeknya itu beda banget. Di sini harganya lebih murah, enak, banyak pilihan pempeknya. Destinasi kuliner yang berada di Pasar 16 Ilir, Kota Palembang, belakangan semakin hits dan ramai pengunjung. Padahal dulunya pempek di kawasan ini dipandang pempek kelas bawah. Pelanggannya kebanyakan para buruh dan pengunjung pasar. Bahkan tak sedikit orang yang gengsi untuk makan pempek di sini. Kalau dulu kan mungkin agak gengsi ya Mbak ya, kalau mau ke pasar ini. Mungkin karena kehigienisannya atau gimana kan Mbak ya. Tapi kalau sekarang seluruhnya Mbak, seluruh orang tuh pasti belinya ke sini. Sebelum bernama pempek tumpah, awalnya dikenal dengan sebutan pempek kaki lima. Sempat juga disebut pempek seribuan karena dijual seharga Rp1.000 per butirnya. Tahun 2010 lalu, hanya ada 2 orang saja yang berdagang pempek di pinggiran pasar. Sejak awal konsep pempek di kawasan ini memang lesehan dan sederhana. Salah seorang pelopornya diberi julukan Wak Drona. Kini pempek Wak Drona sudah turun-temurun dan dikelola oleh generasi penerusnya. Karena mungkin kelihatan mama tuh lebih tua dari yang lain yang jualan. Jadi dijulukin Wak Drona kayak gitu. Biar gampang mungkin orang nyari di mana pempek Wak Drona. Itu Kak awalnya. Berkat sosial media dan kedatangan artis papan atas, pempek kaki lima mendadak naik kelas dan laku keras. Mulai dari selebritis hingga politikus berburu pempek. Sejak saat itu pula muncul istilah pempek tumpah karena cara para pedagang yang menumpahkan pempek ke lapak hingga bertaburan. Seiring meningkatnya popularitas pempek tumpah, penjualan pun melimpah. Bahkan ada istilah, belum ke Palembang jika tak mencoba pempek tumpah. Harga pempek yang ramah di kantong tentu menimbulkan pertanyaan, kok bisa semurah itu? Bagaimana para pedagang bisa mendapatkan untung ya? Apalagi pempek tumpah tetap menggunakan bahan baku ikan segar dalam pengolahannya. Ternyata kunci harga murah terletak pada harga bahan bakunya. Ikan kakap sebagai bahan utama dengan kualitas biasa seharga Rp30.000 per kilogramnya. Selain itu, ada juga yang menggunakan ikan sarden seharga Rp25.000 per kilogramnya. Tentu saja harga bahan baku jauh lebih murah dibandingkan harga ikan premium. Seperti ikan gabus misalnya yang dijual sekitar Rp80.000 per kilogram dan ikan tenggiri sekitar Rp130.000 per kilogramnya. Memang sih jika dihitung per butirnya, keuntungan para pedagang pempek tumpah tak seberapa. Namun karena penjualan bisa mencapai ribuan butir per harinya, maka pendapatan yang diraih pun tinggi. Walaupun keuntungannya kecil, tapi kita biar masyarakatnya tuh biar ini aja Mbak. Walaupun untung kecil tapi peminatnya banyak. Berbeda dengan pempek tumpah yang masih dinilai sebagai pempek kelas bawah, ada jenis pempek kelas menengah dan juga kelas atas. Pempek kelas menengah dijual hingga belasan ribu rupiah per butirnya, sedangkan pempek kelas atas bisa mencapai puluhan ribu rupiah. Lantas, mengapa fenomena kelas pempek bisa terjadi? Ada perubahan-perubahan ya tentang kualitasnya. Kalau yang memang khusus untuk dikonsumsi kita sendiri atau keluarga, nah, itu bahannya itu pempek itu, sagu itu dicampur dengan ikan, bahan ikan. Ikannya itu ikan belido atau ikan gabus tadi. Itu yang paling
bagus kualitasnya. Sehingga pempek ini menjadi mahal karena bahannya juga mahal. Segmentasi pasar tentu berpengaruh terhadap kelas empek-empek. Kelas empek-empek bawah biasanya dijual di kaki lima, sementara empek-empek kelas menengah dijual di toko atau restoran lokal, sedangkan pempek kelas atas dijual di restoran mewah atau dikemas secara eksklusif. Tak ketinggalan, perbedaan gaya hidup juga berperan terhadap kelas pempek. Ada konsumen yang lebih memilih harga murah, tapi rasanya tak kalah dan aspek kenyang. Ada juga konsumen yang memilih empek-empek dengan harga dan kualitas yang seimbang. Sedangkan konsumen kelas atas cenderung mencari pengalaman makan pempek yang berbeda. Nah, buat yang gak sempat liburan ke Palembang tapi pengen makan pempek, coba diceki-ceki deh tukang pempek di sekitar kalian. Biasanya nggak cuma mangkal, ada juga kok tukang pempek keliling seperti di Depok, Jawa Barat ini. Tapi tahu nggak, pempek yang ini bukan buatan orang Palembang, Sumatera Selatan loh, tapi dari Ciamis, Jawa Barat. Wah, kok bisa? Ciringan botol ini tak hanya jadi penanda datangnya tukang pempek di wilayah Depok, tapi juga sekaligus sebagai pembeda dengan pedagang lain yang juga memakai gerobak dorong, seperti bakso, siomay, ataupun cilok. Kalau mau dicontohin gitu ya, kayak tukang bakso, kan dia ciri khasnya pakai mangkok. Terus ada tukang cuanki pakai kayak pentongan gitu. Nah kalau kita kan biar nggak sama gitu kalau papasan gitu kan. Jadi orang-orang tahu gitu kita lewat itu ya pakai botol itu. Jadi kalau kita keliling tuh nggak usah ribet-ribet manggilin ngomong-ngomong ini itu. Kita tinggal pentol-pentol itu doang. Di kota Depok, Jawa Barat, tepatnya di daerah Limorotan, kebanyakan penjual pempek botol berasal dari Ciamis, Jawa Barat. Karenanya daerah Limorotan acap kali disebut kampung pempek botol asli Ciamis. Ada sekitar 10 orang Ciamis yang berjualan pempek keliling di daerah kota Depok. Salah satunya adalah Mulyadi. Pertama kali menjadi pedagang pempek, ia harus belajar cara memukul botol. Ya ini kan dipukul-pukul aja langsung diputer-puter kayak gitu doang gitu. Jadi misalkan pukul 3 kali langsung bolak-balik udah gitu doang. Botol yang dipukul atau diketuk adalah botol kaca yang diisi cukang pempek, minyak goreng, dan sambal. Biasanya botol-botol ini ditaruh berjejer rapi di bagian belakang gerobak empek-empek. Setiap penjual empek-empek memiliki cara sendiri untuk memukul maupun mengetuk botolnya. Kebanyakan menggunakan gagang garpu atau sendok. Teknik yang digunakan pun berbeda-beda sesuai selera masing-masing. Ada yang memukul bolak-balik, ada juga yang hanya memukul berulang seperti pedagang bakso ataupun cilok. Walaupun terlihat mudah, Mulyadi dan pedagang pempek lain memiliki trik khusus agar suara botolnya terdengar nyaring dan keras, yaitu botol kaca yang dipukul tidak boleh terisi penuh. Iya, jadi istilahnya kalau ini mah ngeblep-blep gitu. Jadi suaranya keteken gitu, nggak keluar, nggak kenceng. Kalau misalkan terlalu penuh gitu. Jadi kadang-kadang jadi nggak terlalu penuh bumbunya gitu. Tak hanya pedagangnya saja yang asal Ciamis, si bos pemilik usaha pempek ini juga berasal dari daerah yang sama. Namanya Aan Andi. Aan Andi memulai usaha pempek botol sejak 8 tahun yang lalu. Awalnya dia ikut berjualan pempek bersama paman dan ayah tirinya yang asli Palembang di daerah Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Namun setelah mendapatkan ilmu membuat pempek, Aan Andi membuka usaha pempeknya sendiri. Menurutnya, keterampilan orang Sunda atau Jawa Barat yang pintar mengolah aci atau tepung tapioka hampir mirip dengan mengolah pempek. Pedagang pempek keliling di kota Depok tak hanya dari Ciamis saja, ada juga dari daerah lainnya. Uniknya, tidak ada pedagang keliling orang Palembang asli. Gerobak pempek Ciamis punya ciri khas khusus, biasanya berwarna hijau dan putih. Berbeda dengan gerobak pempek dari Jawa Tengah ataupun daerah Jawa Barat lainnya. Kalau yang pink udah ada, yang itu ciri khas orang Jawa, yang pink. Yang orang merah, yang warna merah itu dari Bandung, itu banyakannya warna merah tuh. Yang biru putih banyak juga, yang saudara-saudara saya. Kalau saya pengen beda warna sama yang lain lah.
Makanya saya warnanya gerobak warna hijau. Harga jual empek-empek asli Ciamis ini terbilang merakyat. Satu empek-empek kapal selam besar dengan isian telur hanya Rp5.000. Sedangkan yang kecil dijual dengan harga Rp2.000 saja. Karena harganya yang murah, empek botol asli Ciamis menjadi langganan banyak orang, dari anak-anak sampai ibu rumah tangga. Empek-empek Ciamis ini tentu saja berbeda dengan pempek asli Palembang. Pempek Palembang banyak jenisnya. Sementara para pedagang pempek Ciamis hanya menjual pempek jenis kapal selam besar dan kecil. Dulu mereka juga menjual empek-empek lenjer yang sebenarnya mudah dibuat daripada empek-empek kapal selam karena tak ada isiannya. Namun ternyata warga Depok kurang minat membeli empek-empek lenjer. Akhirnya menu empek-empek lenjer sekarang sudah tidak dijual lagi oleh para pedagang pempek Ciamis. Walaupun sama-sama berbahan aci, baik Aan Andi maupun Mulyadi mengakui kalau perbedaan yang paling mencolok antara empek-empek Ciamis dengan empek-empek Palembang asli adalah rasa ikannya dan juga kuah cukanya.